Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ruti Fanani MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Penjaminan Kualitas Teknologi Informasi. Di sini kita dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas UAS atau tugas akhir dari semester 5 ini. Ya, mungkin kita mau perkenalan diri dulu nih ya. Perkenalan, nama saya Waldi Sulafal Razak, NIM 101230021. Dan di belakang saya ada teman saya nih. Perkenalkan, nama saya Riki Novianto dengan NIM 101230031. Perkenalkan, nama saya Ainur Rahmah, NIM 1012300007. Saya Aryani Tartanevi, NIM 101230028. Saya Meliana Nabila, NIM 101230044. Saya Alfian Asdar Rehan, NIM 1012300112. Mungkin langsung saja untuk pembahasannya, biar tidak memakan banyak waktu, mungkin bisa langsung dijelaskan oleh teman saya. Langsung saja untuk pembahasan dari kelompok kita, kelompok 5. Kita menggunakan tema pengukuran manajemen mutu ISO 9001/2008 pada perusahaan teknologi informasi. Nah, pada pemilihan standar ISO 9001/2008 ini, karena standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen mutu bagi perusahaan ataupun organisasi. Nah, berfokus pada kepuasan pemilihan standar ISO 9001/2008. Nah, ISO ini adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk manajemen mutu bagi perusahaan ataupun organisasi. Berfokus pada kepuasan pelanggan melalui perbaikan berkelanjutan dengan 8 prinsip dasar, struktur 8 klausul, namun kini sudah diperbarui dan digantikan oleh versi yang lebih baru seperti ISO 9001/2008 yang lebih terintegrasi dan berorientasi resiko. Selanjutnya adalah profil organisasi yang kita ambil, yaitu dari Balioni Group, yaitu grup perusahaan yang telah eksis dalam industri teknologi informasi atau TI, khususnya di Bali yang didirikan pada tanggal 31 Mei pada tahun 2000. Nah, teknologi ataupun produk berbasis TI yang kami kembangkan secara sukses dan konsisten telah digunakan dalam sistem pelayanan oleh pelanggan. Nah, layanan atau sistem teknologi informasi, layanan purna jual dari Balioni Group telah mengembangkan divisi servis dari berbagai brand yang dapat membantu pelanggan agar lebih mudah dalam melakukan servis. Kami sudah menjadi authority service point dari berbagai brand seperti Hewlett, HP, Acer, Casio, Asus, Epson, Panasonic, Daikin, Mitsubishi, dan yang lain sebagainya. Nah, untuk masalah kualitas teknologi informasi yang pernah atau sering terjadi, yang pertama adalah dokumentasi proses teknologi informasi yang tidak lengkap. Meskipun sistem manajemen mutu telah diterapkan, dokumentasi untuk beberapa proses IT belum lengkap dan belum terdokumentasi dengan baik sesuai standar ISO 9001/2008. Kekurangan ini menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan proses dan dapat menghambat kontrol kualitas TI secara menyeluruh. Yang kedua, audit internal atau monitoring belum konsisten. Perusahaan telah melakukan audit internal sebagai bagian dari mekanisme QA. Namun, audit dan monitor kualitas TI belum dilakukan secara sistematis dan berkala sesuai yang diwajibkan dalam standar ISO 1001/2008. Dalam hal ini dapat menyebabkan beberapa kekurangan operasional tidak teridentifikasi secara lebih awal. Yang ketiga, tidak ada KPI mutu IT yang jelas. Analisis menunjukkan bahwa belum ada indikator kinerja mutu IT atau KPI yang terukur untuk mengevaluasi proses performa layanan TI secara objektif. Tanpa KPI yang jelas, evaluasi kualitas layanan kurang dapat menjadi tolak ukur
perbaikan berkelanjutan. Yang keempat, pengelolaan risiko atau manajemen insiden TI belum formal. Nah, sistem manajemen mutu di TI selama ini lebih fokus pada prosedur operasional, sedangkan aspek manajemen risiko TI dan penanganan insiden secara formal itu belum terintegrasi dalam proses. Ini berpotensi menyebabkan gangguan layanan saat terjadi insiden teknologi informasi. Selanjutnya ada pemetaan proses ke standar ISO. Yang pertama ada dokumentasi proses. Berdasarkan hasil penelitian, PT Balioni Saguna telah memiliki sistem SOP pada sebagian besar proses TI, seperti penjualan, pengadaan, manajemen, SDM, dan keuangan. Namun, kelengkapan dokumentasi masih belum optimal. Hal ini terlihat dari nilai penerapan klausul 4 sistem manajemen mutu sebesar 50,15%, yang menunjukkan dokumentasi proses sebelumnya belum sepenuhnya terdokumentasi sesuai standar ISO. Yang kedua ada mekanisme quality assurance, audit internal dan monitoring. Perusahaan telah melakukan audit internal menggunakan kuesioner berbasis klausul ISO 9001/2008. Mekanisme monitoring dan evaluasi proses telah ada, namun belum dilakukan secara konsisten dan terstruktur. Hal ini tercermin dari nilai klausul 8 atau pengukuran analisis dan peningkatan sebesar 49,87%, yang masih berada pada kategori sedang. Yang ketiga ada kebijakan keamanan dan manajemen insiden. Dalam konteks ISO 9001/2008, aspek keamanan dan pengendalian risiko TI belum menjadi fokus utama. Kebijakan pengelolaan risiko dan penanganan insiden TI belum terdokumentasi secara formal, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan layanan TI jika terjadi kesalahan operasional atau gangguan sistem. Oke, untuk selanjutnya yaitu pada proses gap analisis ada 5 atribut yang kita analisis, yaitu proses saat ini, kriteria ISO 9001 dibanding 2008, kesenjangan atau gapnya sendiri, dampak bagi organisasi, dan tingkat urgensi. Yang pertama, pada SOP TI sudah tersedia kriteria ISO, yaitu proses harus terdokumentasi lengkap dan terkendali. Kesenjangan atau gapnya, dokumentasi belum lengkap dan tidak seragam. Dampak bagi organisasinya yaitu sulit melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, dan tingkat urgensinya tinggi. Yang kedua yaitu proses audit internal dilakukan. Kriteria ISO, audit internal dilakukan secara berkala dan sistematis. Gap pada Bali Group yaitu audit belum konsisten dan belum terdokumentasi optimal. Dampak bagi organisasinya yaitu potensi ketidaksesuaian tidak terdeteksi dini. Tingkat urgensinya tinggi. Yang ketiga, proses monitoring kualitas dilakukan. Kalau kriteria ISO, pengukuran kinerja harus berbasis indikator mutu. Kesenjangannya itu belum ada KPI kualitas TI yang jelas. Dampak bagi organisasinya, kinerja TI menjadi sulit diukur secara objektif. Tingkat urgensinya sedang. Yang keempat, sistem manajemen mutu sudah diterapkan. Kriteria menurut ISO yaitu peningkatan berkelanjutan atau continuous improvement. Kesenjangannya yaitu perbaikan belum berbasis data dan analisis. Dampak bagi organisasinya, efektivitas layanan TI belum maksimal. Tingkat urgensinya yaitu sedang. Yang terakhir, pengelolaan risiko TI terbatas. Menurut kriteria ISO, pengendalian risiko dan pencegahan kesalahan. Kesenjangannya yaitu tidak ada prosedur manajemen insiden TI. Dampak bagi organisasinya, risiko gangguan layanan meningkat, tingkat urgensinya tinggi. Sumber analisis berdasarkan hasil penerapan ISO 9001 dibanding 2008 dengan nilai rata-rata
50,62% dapat dikategorikan sedang. Terus selanjutnya ada rekomendasi peningkatan. Yang pertama ada melengkapi dan memperbaiki dokumentasi sistem manajemen mutu. Terus yang kedua ada meningkatkan efektivitas penerapan ISO 9001 2008 di seluruh klausul. Terus ada melakukan audit internal dan review manajemen secara berkala. Dan yang terakhir ada mendorong perbaikan berkelanjutan continuous improvement. Nah, untuk kesimpulannya itu adalah penerapan ISO 9001 dibanding 2008 di PT Balioni Saguna berada pada kategori sedang dengan nilai 50,62%, sehingga belum optimal dan belum konsisten. Yang kedua, ada kelemahan utama terdapat pada dokumentasi, terutama klausul sistem manajemen mutu serta pengukuran dan peningkatannya. Yang ketiga, ada audit internal dan monitoring sudah dilakukan, tapi belum sistematis dan berkala. Yang keempat, ada KPI mutu TI belum diterapkan, sehingga kinerja layanan sulit diukur secara objektif. Yang kelima, ini dari manajemen risiko dan insiden TI itu belum terdokumentasi secara formal. Yang terakhir, ada perbaikan berkelanjutan itu harus diperlukan agar sistem manajemen mutu berjalan lebih efektif dan meningkatkan kualitas layanan. Oke, mungkin itu saja dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.